Tapi hal yang menjadi menarik dalam perkara ini adalah ternyata Nikita Mirzani itu mengajukan gugatan perdata loh, atas dasar wan prestasi ya, perjanjian lisan ya dengan Reza Gledis ya, RG ya, di mana tergugaknya juga di situ ada Kapolri dan Kejaksaan Agung ya. Dan ini merupakan satu langkah cerdik kalau menurut saya. Karena apa? Karena Nikita Mirzani ini bisa menggunakan ya itu dasar terkait dengan perselisihan prejudicial atau prejudicial gesil sebagaimana diatur dalam pasal 81 KUHP, dan di sini ada diatur juga dalam Perma ya, ada Perma nomor 1 tahun 1956 ya, dan ada juga SEMA nomor 4 tahun 80 terkait dengan prejudicial gesil ini. Jadi perselisihan yudisial di mana dalam satu permasalahan itu ada perkara perdata dan ada perkara pidananya begitu. Nah, mana yang didahulukan nih? Apalagi dalam perkara Nikita Mirzani ini perkara pidananya mau dilimpahkan, mau sidang kan. Nah, perkara perdatanya juga sudah mulai sidang juga. Nah, ini menjadi menarik dan kecerdikan Nikita Mirzani dan lawyernya kalau menurut saya. Karena apa? Karena apabila merujuk dari beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu jurisprudensi salah satunya adalah nomor 628 dan tahun 84 dan jurisprudensi 129 tahun 79, itu disebutkan salah satunya ya yang 628, pengadilan tinggi sebelum memutus pokok perkara ini seharusnya menunggu dulu putusan pengadilan yang akan menentukan status kepemilikan tanah dan rumah. Ini terkait dengan tanah dan rumah, garis bawahi ya. Apakah nanti terkait dengan hubungan hukum antara Nikita Mirzani dan Reza Gledis ini masuk dalam prejudicial gesil ini gitu. Kemudian nomor jurisprudensi 129 disebutkan pemeriksaan persidangan intinya ya itu ditunda sampai hakim perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah, lagi-lagi tanah ya, dan seterusnya. Nah, coba kita lihat di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956 itu pasal 1 itu disebutkan. Coba kita simak. Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan ya, hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum ya, hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata, tentunya tentang adanya atau tidak adanya hal perdata. Jadi dalam perkara ini dalam perkara pidananya nanti Nikita Mirzani bisa mengajukan katakanlah eksepsi terkait dengan prejudicial gesil ini, di mana nanti perkara pidananya bisa ditangguhkan oleh majelis hakim. Tapi ingat, majelis hakim bukan wajib menangguhkan ya, tetapi memiliki wewenang untuk menangguhkan. Kalau memiliki wewenang, berarti wewenang itu bisa dipakai dalam perkara ini atau bisa tidak dipakai. Jadi bisa ditangguhkan atau tidak ditangguhkan. Kalau ditangguhkan, implikasinya adalah perdatanya jalan, nunggu putusannya sampai inkrah. Kalau ternyata di dalam putusan perdatanya ternyata perjanjian lisan tersebut diakui sah, misalkan hakim menyampaikan perjanjian lisan antara Nikita Mirzani dan Reza Gledis itu sah, ya, maka itu bisa dijadikan dasar untuk perkara pidananya. Berarti ini memang adanya perjanjian, gitu loh. Ada perjanjian pembayaran katakanlah untuk promosi tadi itu ya, skincare itu ya, begitu. Jadi itu intinya ya, kalau begitu kan berarti bukan pemerasan kalau memenuhi syarat sahnya perjanjian ya 1320 KUH Perdata. Tapi kalau ternyata itu ditolak oleh majelis hakim perdata, berarti perkara pidananya juga bisa tetap jalan ya, jalan nanti yang menyampaikan membuktikan bahwa memang di situ ada unsur pemerasan begitu. Tapi ini adalah merupakan celah yang bisa diambil oleh pihak Nikita Mirzani, dan saya yakin itu diambil oleh kuasa hukum Nikita Mirzani. Dia pasti akan mengajukan eksepsi terkait dengan prejudicial gesil ini dalam perkara pidananya. Harapan saya ya mudah-mudahan katakanlah majelis hakim memutuskan sesuai dengan istilahnya fakta ya yang ada ya terkait dengan bukti-bukti,
apakah prejudicial gesilnya dalam perkara pidananya dikabulkan ataukah berjalan bersamaan. Semua itu dikembali ke majelis hakim. Kita tidak bisa mengintervensi karena itu bukan kewajiban tapi adalah kewenangan. Tetapi mudah-mudahan dalam hal ini yang salah katakanlah salah dan yang benar katakanlah benar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.